warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Jibu dengan NIM 9114272 dari kelas A perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen fungsional dan struktural. Teman-teman pasti bertanya, apa sih sistem informasi manajemen fungsional dan struktural? Jadi, sistem adalah suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan informasi adalah pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu, dan manajemen yakni adalah sistem pengaturan sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai tujuan bersama. Sedangkan informasi yaitu data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun saat mendatang. Secara luas, orang sudah banyak mengenal tentang istilah manajemen. Hakikat manajemen secara relatif yaitu bagaimana sebuah aktivitas berjalan lebih teratur berdasarkan prosedur dan proses. Sedangkan pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan atau proses perbuatan dan cara mendidik. Dengan demikian, sistem informasi manajemen ini juga merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, mengambil kembali data dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Sistem informasi manajemen juga yakni adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat internal dan eksternal kepada manajemen sebagai pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen juga merupakan jaringan informasi yang dibutuhkan pimpinan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam mengambil keputusan yang berguna untuk kepentingan bersama atau organisasi. Di sini ada juga sistem informasi manajemen fungsional. Apa sih teman-teman bertanya, apa sih sistem informasi manajemen fungsional? Jadi sistem informasi manajemen fungsional berdasarkan fungsi atau bidang kegiatan unit dalam organisasi, yakni sistem informasi berdasarkan area fungsional adalah merupakan sistem informasi yang ditunjukkan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam suatu perusahaan dengan perusahaan lain berbeda-beda. Sebagai perusahaan, contoh perusahaan distribusi tidak memiliki sistem produksi. Sistem informasi manajemen fungsional dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada sistem informasi keuangan atau finansial. Jadi sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan. Secara umum, sistem informasi keuangan memiliki sistem pemasukan yang terdiri dari subsistem dan processing, didukung oleh internal audit subsistem yang menyediakan data dan informasi internal. Untuk perusahaan besar, biasanya memiliki staf internasional auditor yang bertanggung jawab terhadap perawatan integritas sistem akuntansi perusahaan. Sebagaimana subsistem lainnya, sistem ini dilengkapi finansial subsistem yang mengumpulkan informasi dari pihak-pihak eksternal. Kemudian bagian kedua adalah ada sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian adalah sebuah aplikasi yang ditunjukkan untuk melakukan pengolahan data kepegawaian. Pengolahan data kepegawaian merupakan suatu proses vital dan strategis yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan akan informasi data kepegawaian yang cepat, tepat, dan akuntabel. Simpek ini dapat menjadi solusi untuk mewujudkan pengolahan data pegawai seperti yang dimaksudkan di atas. Kemudian bagian ketiga ada sistem informasi perlengkapan. Sistem informasi perlengkapan merupakan pusat atau bank informasi mengenai segala macam perlengkapan dalam organisasi itu, baik perlengkapan habis pakai maupun perlengkapan tahan lama.
yang tercatat secara sistematis, macam jumlahnya, kebutuhan, dan keadaannya. Adapun fungsi dari sistem ini yaitu mengurusi aliran bahan-bahan dan barang-barang dalam proses. Kemudian ada sistem informasi manajemen struktural. Jadi teman-teman, sistem informasi manajemen struktural yaitu pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem yang terstruktur atau formal dan sistem yang tidak terstruktur atau non-formal. Jadi sistem informal adalah sistem yang berjalan menurut norma-norma organisasi yang berlaku pada semua orang sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi. Sistem ini tergantung kepada tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dibebankan kepada pemegang jabatan organisasi. Sedangkan sistem informal adalah sistem yang berlaku di lingkungan organisasi melalui saluran-saluran tidak resmi, tetapi mempunyai organisasi yang bersangkutan. Untuk dapat menjelaskan struktur dari organisasi sistem informasi atau SIM, digunakan beberapa pendekatan atau pandangan yang terpisah tetapi klasifikasinya berhubungan. Yang pertama ada SIM berdasarkan elemen-elemen operasi. Jika diminta untuk memperlihatkan sistem informasi dari sebuah organisasi, maka akan diperlihatkan komponen fisiknya. Pertanyaan mengenai komponen fisik dapat dijawab dalam istilah fungsi pengolahan atau mungkin dalam istilah output sistem untuk memakai. Yang kedua ada SIM sebagai pendukung keputusan. Keputusan dibuat untuk memecahkan masalah. Dalam usaha memecahkan suatu masalah, pemecah masalah mungkin membuat banyak keputusan berupa rangkaian tindakan yang perlu diikuti dalam memecahkan masalah untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan kesempatan. Kemudian yang ketiga ada SIM berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Struktur dari suatu sistem informasi dapat diklasifikasikan dalam bentuk manajemen dan aktivitas pengendalian. Kegiatan dan informasi untuk 3 tingkat adalah saling berhubungan. Contohnya pengendalian investasi pada tingkat operasional bergantung pada proses yang tepat dari transaksi pada pembuatan keputusan tentang keamanan, persediaan, dan frekuensi. Memesan lagi bergantung pada pembentulan ringkasan dari hasil-hasil operasi pada tingkat strategi. Hasil dalam operasi dan pengendalian manajemen yang dihubungkan pada tujuan-tujuan strategi, saingan, tindak tanduk, dan sebagainya. Untuk mencapai strategi inventarisasi, tampaknya terdapat kontras tajam antara ciri-ciri informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan taktis yang berada di tengahnya. Kemudian bagian keempat ada SIM berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem tersebut membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang bisa untuk subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat 2 aplikasi untuk proses transaksi, yaitu pengendalian operasional, yang kedua pengendalian manajemen dan perencanaan strategi. Jadi itulah video singkat dari saya atau presentasi mengenai sistem manajemen fungsional dan struktural. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.